Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kedamaian, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, perkenalkan nama saya Muhammad Naufal Zabjami dari Prodi Teknik Manufaktur Fakultas Vokasi akan mempresentasikan laporan hasil wawancara saya. Berjudul Popularitas Kesenian Ludruk terhadap siswa-siswi di Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK, yang diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama, bab 1 atau pendahuluan. Latar belakang kesenian ludruk merupakan salah satu warisan budaya Jawa Timur yang memiliki sejarah panjang dalam dunia seni pertunjukan tradisional. Namun di era modern saat ini, popularitas dan peran ludruk dalam masyarakat mengalami perubahan yang signifikan atau berubah secara drastis, khususnya di kalangan siswa dan siswi sekolah menengah kejuruan. Popularitas kesenian ludruk memiliki potensi yang menarik untuk saya teliti di era modern saat ini, di mana budaya K-pop dan teknologi digital mendominasi hiburan remaja. Pentingnya untuk memahami bagaimana ludruk dapat tetap relevan dan menarik bagi generasi muda. Kedua, identifikasi masalah yang saya temukan. Siswa dan siswi di sekolah menengah kejuruan atau SMK cenderung memiliki minat yang rendah terhadap kesenian ludruk. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman mereka akan nilai budaya dan artistik dari ludruk tersebut, serta dominasi hiburan modern seperti media digital dan game lainnya lah. Siswa dan siswi lebih tertarik pada hiburan modern yang lebih interaktif dan dapat diakses dengan mudah melalui teknologi mengurangi minat terhadap seni pertunjukan tradisional seperti ludruk. Ludruk mungkin dianggap kuno bagi mereka yang yang begitu modern atau tidak relevan oleh siswa dan siswi yang lebih terbiasa dengan tren dan budaya populer saat ini, mempersulit upaya mempertahankan minat mereka terhadap kesenian tradisional. Rumusan masalah yang saya temui adalah: yang pertama, siswa SMK tingkat pemahamannya tentang kesenian ludruk ini belum tahu, atau bagaimana tingkat pemahaman dan pengetahuan siswa dan siswi SMK tentang kesenian ludruk. Yang kedua, sejauh mana minat siswa-siswi SMK terhadap kesenian ludruk dibandingkan dengan hiburan modern lainnya. Yang ketiga, apa faktor-faktor yang mempengaruhi minat siswa-siswi SMK terhadap kesenian ludruk. Yang keempat, bagaimana strategi yang dilakukan untuk meningkatkan popularitas kesenian ludruk di kalangan siswa dan siswi SMK. Tujuan penelitian saya ini, yang pertama, meneliti tingkat popularitas ludruk di kalangan siswa dan siswi SMK. Yang kedua, memahami faktor-faktor yang mempengaruhi minat mereka terhadap ludruk. Yang ketiga, mengidentifikasi peran ludruk dalam pendidikan, karakter, dan pelestarian budaya lokal. Yang keempat, menganalisa adaptasi ludruk terhadap tren media dan teknologi digital saat ini. Manfaat penelitian saya, yang pertama, 1. Hasil penelitian ini memberikan wawasan dan pengetahuan yang baru terhadap kami mengenai kesenian ludruk yang menjadi kesenian tradisional di masyarakat. Yang kedua, mampu menjadi basis informasi yang bermanfaat, serta pihak lembaga dapat melakukan upaya pengembangan. Perkenalan kesenian ludruk dapat melakukan penanaman nilai-nilai Pancasila
Pancasila sejak dini. Yang ketiga, pemerintah dapat melakukan pengembangan secara bertahap dengan adanya berbagai kesenian di Indonesia dan selalu melakukan sosialisasi mengenai permasalahan ini. Bab 2 atau gambaran umum proyek penelitian saya ini. 1. Gambaran umum kesenian ludruk. Kesenian ludruk merupakan bentuk teater tradisional Jawa Timur yang menggabungkan unsur komedi, musik, tari, dan cerita interaktif atau naratif. Proyek penelitian ini juga mencakup bagaimana ludruk dapat menjadi sasaran untuk mengembangkan nilai-nilai positif dan memperkaya pemahaman siswa dan siswi tentang budaya lokal mereka. Gambaran umum siswa dan siswi SMK. Lingkungan pendidikan di SMK menjadi konteks utama di mana popularitas ludruk dikaji. Ini mencakup kurikulum sekolah, kegiatan ekstrakurikuler, serta peran guru dan staf pendidikan dalam mempromosikan dan memperkenalkan kesenian ludruk kepada siswa dan siswi mereka. Pembahasan bab 3. Ini foto saya kepada pendiri salah satu ludruk di Surabaya. Informan yang saya teliti atau wawancarai yaitu bernama Bapak Robert, seorang tokoh di sebuah kelompok ludruk di Surabaya. Yang saya laksanakan wawancara itu di rumah ludruk mereka atau di Sanggar Budaya yang berada di Jalan Karang Menjangan nomor 21 Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Informan sangat berpengaruh dalam pembuatan laporan ini karena telah memberikan informasi dan jawaban secara detail dan sesuai yang saya teliti untuk menyusun sebuah laporan hasil ini. Mungkin ini pertanyaan yang saya ajukan kepada Bapak Albert. Yang pertama, dengan pertanyaan apa Anda yang mengenai tentang kesenian ludruk, dengan jawaban Bapak Albert samping ini. Kesenian ludruk adalah salah satu bentuk seni tradisional Jawa Timur yang populer terutama di daerah Surabaya dan sekitarnya, menggabungkan unsur komedi, nyanyian, tarian, dan cerita naratif, dan seringkali didukung dengan musik tradisional seperti gamelan dan berbagai tokoh dari kecil sampai dewasa menggunakan bahasa Jawa khas dan selalu mengandung nilai-nilai moral dan sosial. Dan pertanyaan kedua saya, seberapa sering Anda mendiskusikan membahas tentang kesenian ludruk? Dengan jawaban sering, karena di kelompok ini sangat memperhatikan kesenian ludruk dan ingin melestarikan setara mengenalkan di masyarakat yang luas. Pertanyaan ketiga saya kepada Bapak Robert, menurut Anda apakah siswa dan siswi SMK mengerti tentang kesenian ludruk? Dengan Bapak Robert menjawab, untuk siswa dan siswi pasti pernah mendengar kesenian ludruk. Nanti ada juga yang belum tahu bagaimana kesenian ludruk itu dan seperti apa bentuk serta pertunjukannya. Pertanyaan keempat, bagaimana Anda melihat peran siswa dan siswi SMK terkait dengan kesenian ludruk? Jawaban Bapak Robert, seperti peran siswa dan siswi SMK ini sangat penting untuk keberlangsungan kesenian ludruk, karena dari mereka lah kesenian ini akan dilestarikan dan mereka jugalah yang akan mengenalkan ke anak cucu mereka kelak, karena kesenian ludruk ini kesenian daerah yang harus dilestarikan, diturun-temurunkan. Dan pertanyaan kelima, apakah yang menjadi dorongan seseorang untuk bergabung dan mau dikenal kesenian ludruk? Dengan jawaban Bapak Robert, kalau masalah faktor ataupun dorongan banyak sekali ya Mas. Seperti salah satunya itu faktor pemikiran bahwa kesenian daerah patutnya emang harus dilestarikan dan diperkenalkan di masyarakat luas. Lalu mungkin minimnya pengetahuan seseorang mendorong seseorang untuk mencari tahu, karena kesenian ini
juga menerapkan dasar-dasar Pancasila dan dapat dipetik kesimpulan yang baik dari sisi moral dan sosial. Pertanyaan terakhir saya, apa peran internet dan media sosial dalam penyebaran kesenian ludruk di kalangan masyarakat? Dan Bapak Robert menjawab dengan tegas, justru media sosial ini bisa menjadi faktor utama dalam penyelenggaraan kesenian ludruk, karena dapat perkembangannya media sosial ini membantu kita untuk memperoleh pengetahuan dan memperkenalkan ke masyarakat dengan mudah, karena sekarang media sosial pun memiliki serta dipakai oleh seluruh masyarakat di berbagai umur, dari muda hingga tua sekalipun. Ini mungkin banyak pertanyaan, bisa baca sendiri ya. Analisa saya dari hasil pelaksanaan proyek ini, yang pertama saya ketertarikan dan apresiasi beberapa siswa mungkin memiliki ketertarikan dan apresiasi yang positif terhadap kesenian ludruk. Mereka menganggap ludruk sebagai bagian dari warisan budaya yang kaya dan menarik, serta menikmati aspek komedi, musik, cerita, dan pertunjukan lainnya. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan atau pengetahuan. Sebagian siswa dan siswi kurang familiar dengan kesenian ludruk ini. Mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang sejarah, nilai budaya, atau artistik dari ludruk, sehingga tidak terlalu tertarik dan mengapresiasi kesenian ini. Persepsi sebagai hiburan tradisional. Mungkin bagi beberapa siswa dan siswi, ludruk dianggap sebagai hiburan tradisional yang khas dari daerah Jawa Timur, tetapi tidak selalu menjadi prioritas dalam minat mereka. Sebagian dengan hiburan modern seperti film, musik K-pop, atau media digital seperti game saat ini ya. Yang keempat, pengaruh lingkungan sosial. Sikap terhadap ludruk juga dapat dipengaruhi oleh lingkungan sosial mereka terhadap teman sebaya, keluarga, dan guru. Jika lingkungan ini mendukung atau mempromosikan kesenian ludruk, maka kemungkinan besar siswa dan siswi akan memiliki sikap yang lebih positif terhadap kesenian ini. Yang kelima, potensi untuk tumbuh. Meskipun ada beberapa siswa dan siswi yang awalnya kurang tertarik atau kurang memahami kesenian ludruk ini, dengan pengenalan dan pendidikan yang tepat, mereka mungkin bisa berkembang menjadi lebih menghargai dan terlibat langsung dalam kesenian ludruk tradisional ini. Yang keenam, pendekatan edukatif. Ini perlu sekali pendekatan, karena sikap terhadap kesenian ludruk juga dapat dipengaruhi oleh pendekatan pendidikan di sekolah, termasuk bagaimana ludruk diajarkan dalam kurikulum atau melalui kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Pendekatan yang kreatif dan menarik dapat membantu meningkatkan minat dan apresiasi siswa dan siswi terhadap kesenian